يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Al-hadits as-sadis, hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in an-Nawawiyah, an Abi Abdullah an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, terdapat hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia telah terjerumus ke dalam hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afih. Seperti seorang pengembala yang menggembala di daerah yang terlarang, maka lambat laun dia akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Dan ingatlah, setiap raja itu memiliki daerah larangan. Dan ingatlah, sesungguhnya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka seluruh jasad, seluruh tubuhnya itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak segumpal daging tersebut, maka seluruh badannya itu menjadi rusak. Ala wahyal qalbu. Dan ingatlah, itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kita memperhatikan urusan hati. Karena hati itu yang menunjukkan, yang menentukan baik tidaknya amalan-amalan badan kita, anggota badan kita. Apabila hati itu baik, maka anggota badan kita baik, perbuatan kita baik. Apabila hati itu rusak, maka perbuatan kita bisa menjadi rusak. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ada tiga pembagian yang disebutkan di dalam hadis ini, di dalam halal dan haram. Yang pertama, halalun wadih. Yang pertama adalah halal yang jelas, halal yang bisa terlihat dengan gamblang, yaitu seperti orang memakan nasi, memakan roti, maka itu adalah halal yang jelas. Dan yang kedua adalah haramun wadih, haram yang jelas pula, seperti halnya haramnya meminum khamar, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mustabihun fin nafsi wa taraddudun nafsi fihi. Yang ketiga adalah jenis sesuatu yang samar di dalam diri kita. Kita tidak yakin bahwa apakah hal tersebut halal atau haram. Maka seseorang di dalam menanggapi atau menghadapi hal ini, yang paling diutamakan adalah dia meninggalkan hal-hal yang syubhat. Dia menjauhi hal-hal yang syubhat, karena itu termasuk cara untuk menjaga agama dan juga kehormatannya. Maka tidak perlu berbicara hal-hal yang syubhat tersebut ya, di dalam agama dan juga yang berhubungan dengan kehormatan kaum muslimin. Maka orang yang terbiasa mengambil hal-hal yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah memasuki daerah-daerah larangan.
dan lambat laun dia akan masuk ke dalam sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kaidah yang bisa kita ambil dari dalam hadis ini adalah saddud dzara'i ilal muharramat wa tahrimul wasail ilaiha. Larangan untuk mendekati hal-hal yang haram dan juga hal-hal yang menjadi wasilah kepada yang haram. Maka kita tidak boleh mendekati, membuka pintu yang bisa menyebabkan sesuatu yang haram datang kepada kita atau kita terjerumus ke dalam hal yang haram, dan juga tidak boleh mendatangi atau mendekati hal-hal yang bisa mewasilahkan, bisa mendatangkan, bisa mensyarat kita kepada hal-hal yang haram, karena itu adalah haram. Hal yang bisa mendatangkan kepada yang haram maka itu haram. Yang selanjutnya, kaidah yang penting bagi kita bahwasanya al-qalbu amirul badan. Hati itu adalah yang menentukan, yang memerintahkan badan kita, anggota tubuh kita baik atau tidak. Maka amalan hati itu sangat penting sebelum kita melakukan amalan perbuatan. Perbaiki hati dan jagalah hati kita agar semuanya di dalam beramal kita, dalam amalan yang zahir itu terjaga oleh hati-hati kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.